Oke, selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi MK Teknik Penulisan Ilmiah dan Presentasi minggu lalu kita udah ini ya, udah coba terkait paragraf, terkait bagaimana menyusun paragraf segala macam. Itu kemudian kita berlatih ini ya, ada tugasnya untuk berlatih apa sih inti gagasan dari suatu paragraf, apa sih intinya itu, apa sih isinya dari paragraf ini gitu ya. Terus kemudian mencari mana yang bentuk paragraf induktif, deduktif ya, sama deskriptif gitu ya. Nah ini adanya di mana gitu ya posisinya. Ada beberapa sudah yang submit untuk tugasnya, lumayan banyak yang udah submit, ada beberapa yang belum ya. Oke, jadi hari ini ya rencananya saya mau ngasih materi 2 ya. Karena ini ya, karena nanti di ini MK Teknik Penulisan dan Ilmiah ini akan ini ya, bergabung dengan kegiatan KKL ya, KKL yang akan dilaksanakan. Nanti ada beberapa untuk UAS-nya nanti adalah ini ya, kegiatan modul yang ada di KKL tersebut ya. Jadi nanti diikuti di MK itu ya. Tapi nanti untuk yang tidak ikut nanti mungkin ada yang tidak ikut KKL mungkin nanti ada ini ya, ada tugas tersendiri ya berbeda. Jadi nanti yang ikut bisa mengerjakan tugas besarnya di kegiatan itu, di kegiatan KKL yang ada MK saya nanti ya. Oke, jadi hari ini saya mau pakai materi pertamanya dulu terkait ini ya, huruf-huruf ya. Biasanya itu kalau menulis paragraf itu kita suka lupa mana yang harus huruf besar, huruf kecil, mana yang harus huruf tebal gitu ya, mana yang huruf kapital gitu ya. Jadi kalau nama daerah atau nama sesuatu itu apakah pakai huruf besar atau huruf kecil. Terus kalau bahasa asing itu harus ditulis miring, itu perlu kita pelajari ya. Jadi nanti ketika kalian menulis itu nggak sampai ini ya, nggak sampai bingung. Ini kemarin harus tebal apa miring. Jadi editingnya tidak terlalu lama gitu ya. Jadi misalnya mensubmit jurnal atau artikel itu nggak banyak gitu ya komentar dari editornya. Oke, kita mulai ya. Kita sudah cukup baik ya. Jadi ada dasar hukum yang dipakai untuk penyusunan bahasa Indonesia ya. Jadi itu kita tuh beruntung punya bahasa Indonesia ya, sebagai bahasa pemersatu yang disepakati dipakai untuk semua kegiatan yang melibatkan pendidikan ya. Nggak kebayang tuh kalau daerah lain itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, di Kalimantan pakai bahasa Dayak misalnya gitu ya. Terus di wilayah lain pakai bahasa Sulawesi misalnya gitu ya. Jadi kita udah ada kesepakatan bahwa ada bahasa Indonesia dan itu ditetapkan dengan banyak ini ya, banyak peraturan pemerintah yang mendukungnya terkait juga penyusunan ejaan ya, ejaan bahasa Indonesia yang disepakati dan diperbarui terus ya jumlah kosakatanya. Walaupun kosakatanya itu juga kadang menyadur ini ya, menyadur dari bahasa daerah gitu ya. Bahasa daerah dianggap populer dan dianggap mewakili dari makna suatu benda, objek atau kegiatan. Nah, biasanya nanti dikasih dijadikan dimasukkan ke dalam ini ya, ke kamus besar bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa daerah itu bisa dianggap disepakati sebagai bahasa Indonesia. Jadi kita pakai ini ya untuk terkait regulasi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu kita pakai peraturan Menteri Pendidikan ya tahun 2015 ya, yang nomor 50. Di sana di dalam lampirannya itu ada banyak contoh yang bisa kita pelajari, penggunaan kalimat, penggunaan huruf besar segala macam bisa kita pakai. Oke, jadi saya masuk ke ini ya, huruf kapital ya. Misalnya huruf kapital itu dipakai biasanya kan kalau kita nulis di Word itu kalimat awal pasti otomatis huruf besar ya. Jadi misalnya sebentar.
Jadi kita udah ini kalau nulis di Office Word ini pasti huruf besar kalau huruf depan gitu ya. Kemudian kalau kita pakai untuk penamaan orang, kita juga tahu kalau huruf depan dari nama orang itu harus huruf besar ya. Walaupun huruf pertama atau huruf kedua ya. Kemudian di sini ada pengecualian ternyata nggak semuanya huruf besar gitu ya untuk nama-nama sesuatu ya atau nama satuan gitu. Di sini ada pengecualian terkait huruf kapital tidak dipakai untuk merujuk pada nama jenis dan atau satuan ukur gitu ya. Jadi kalau seperti ini, misalnya mana nih kursornya? Oh di sini. Misalnya ampere meter, volt itu bukan huruf besar ya, walaupun itu menjelaskan satuan gitu ya. Atau menjelaskan suatu nama gitu ya, mesin diesel atau nama ikan segala macam itu enggak menggunakan huruf besar ya. Jadi kita tahu huruf-huruf besar itu sering dipakai untuk ini ya, kalau bahasa Inggris itu dipakai ya, huruf besar ya di sini ya. Kemudian huruf kapital tidak dipakai untuk menulis kata bermakna ini ya, kekerabatan ya. Seperti kalau ini bin ini ya. Kalau binti ini huruf kecil semua, borung ini bahasa Batak ya, borung ini. Patoraja ya, David ya ini. Saya lupa. Terus ini bahasa Belanda Batak. gitu ya. Batak ya? Oh iya, oke. Terus ini ayam jantan dari timur gitu ya. Nanti kalau ada nama julukan gitu, ayam jantan dari timur gitu ya. Timurnya ini huruf besar, darinya ini huruf kecil ya. Jadi kalau nulis judul gitu juga ya. Judul dari suatu artikel, skripsi atau apa gitu ya. Misalnya lokasi ini adalah berada di kota Balikpapan gitu ya. Kotanya itu huruf besar ya, Balikpapannya juga huruf besar. Kalau dari kota Balikpapan yang besar, eh, kotanya K-nya ya, maksudnya K-nya itu besar, Balikpapannya B-nya itu besar, darinya itu kecil ya, walaupun itu berada di judul ya. Biasanya kita kan gitu, kalau nulis huruf yang kalimat atau kata yang ada di judul itu semuanya huruf besar ya. Padahal sebenarnya itu enggak ya, enggak boleh. Jadi ada pengecualian terkait penggunaan kata sambung ya. Kemudian ada huruf kapital yang dipakai pada awal kalimat gitu ya. Kalimat itu maksudnya kalimat sambung gitu, seruan gitu ya, setelah seruan seperti ini gitu ya. Itu misalnya mengutip, bisa dipakai kalau mengutip ini ya, responden ya. Terus tanda dua, bla bla bla. Nah, huruf pertamanya itu huruf besar itu ya. Nanti kalau kita menulis di artikel atau di skripsi mengutip ucapannya orang itu huruf besar dulu ya semua ya. Jangan lupa juga kalau mengutip itu berupa kalimatnya orang itu harus ada ini ya, ada tanda seru ya. Kemudian yang keempat, huruf kapital dipakai untuk huruf pertama setiap kata nama, ini ya, nama agama, kitab suci, Tuhan ya. Jadi nama Islam atau Kristen, terus Allah itu Tuhan itu huruf besar ya, walaupun dia berada di tengah ya. Jadi jangan sampai untuk menyebut misalnya sesuatu yang kaitannya dengan agama, kitab suci dan Tuhan itu dia huruf kecil gitu. Walaupun itu berada di tengah ya, berada di tengah paragraf gitu ya. Jadi harus menggunakan huruf besar. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk gelar gitu ya. Ini Sultan ini kan gelar ya. Mahaputra ini gelar ya. Namanya itu mungkin Yamin gitu ya. Hasanuddin gitu aja. Tapi untuk menyebut suatu gelar nama orang gitu ya. Misalnya di penelitian saya itu kan Kesultanan Bulungan gitu ya. Jadi Sultan Bulungan, Sultan. Kemudian huruf pertama juga digunakan untuk gelar kehormatan gitu ya. Jadi misalnya ini gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi serta nama jabatan. Kiai itu juga huruf besar depannya, dokter atau profesi gitu ya, arsitek gitu ya.
Arsitek itu huruf A-nya huruf besar ya berarti ya kalau ada di kalimat ya. Terus yang mulia, misalnya itu arsitek Ken misalnya gitu ya. Nah itu arsiteknya di huruf besar ya, bukan huruf kecil. Oke, yang keenam huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan ya. Misalnya ini wakil presiden, perdana menteri gitu ya. Yang sampai perdananya ini besar, menterinya ini kecil gitu ya. Sama juga wakil presiden, wakilnya besar, presidennya ini kecil ya. Jangan kecil ya, besar semua ya untuk nama ini ya, suatu instansi atau nama orang tentu. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital dipakai untuk huruf pertama nama bangsa atau nama bahasa. Jadi kalau menyebut negara itu selalu huruf besar ya. Atau nama suku atau nama sesuatu identitas itu huruf besar. Kalau huruf untuk penjelasannya, misalnya subjeknya itu huruf kecil. Kemudian di 8 itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya gitu ya. Misalnya ini adalah tahun Hijriah, jadi terkait nama-nama tahun bulan itu jangan lupa selalu huruf besar. Tapi kalau yang seperti Agustus, September, Oktober gitu, kalau kita pakai auto check di Word itu udah terdetek dia pasti minta diganti. Misalnya kita tulis huruf kecil itu pasti minta diganti jadi huruf besar gitu ya. Tapi kalau yang seperti Hijriah, Maulid itu nggak kedetek ya, dia huruf besar atau huruf kecil ya. Harus huruf besar atau huruf kecil. Tapi kalau Agustus, nama-nama bulan itu pasti dia terdetek sebagai huruf besar kalau di Word ya, Microsoft Word. Kemudian huruf kapital dipakai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah ya. Jadi nama sesuatu yang ada nilai sejarahnya itu harus dikasih huruf besar semua gitu ya. Misalnya peristiwa apa kalau di Kalimantan ya, tragedi Bultiken. Bultiken itu tragedi pembantaian di Kalimantan Utara, Bulungan ya, Bulungan, Tidung sama satunya lupa saya. Jadi untuk nama itu boleh disingkat tapi harus huruf besar ya. Nama-nama kegiatan yang ada unsur peristiwa sejarahnya ya. Kemudian ini ada pengecualian yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dalam huruf kapital, misalnya ini proklamasi ya, atau perang dunia. Ini karena dia enggak, kenapa disebut dia bukan sejarah, karena ini ya resiko perang dunia gitu. Maksudnya itu enggak ada, kalau dia menyebutkan perang dunia 1, perang dunia 2 itu ada objeknya ya, maksudnya itu ada istilahnya, itu ada untuk menamakan sesuatu peristiwa sejarah. Tapi kalau cuma perang dunia itu bisa jadi luas ya maknanya, jadi menggunakannya sebagai huruf kecil ya. Kemudian banyak juga contohnya. Oke. Jadi yang huruf kapital yang lain adalah nama ini ya, nama geografi ya. Nama-nama lokasi itu semua huruf besar sama kayak Balikpapan, kota Balikpapan, kotanya K-nya besar, Balikpapannya besar ya. Gitu jangan sampai salah untuk nama-nama lokasi, sama seperti ini ya. Saya juga sering salah itu kalau nulis kecamatan ya, kecamatan Balikpapan apa gitu ya, atau kelurahan Balikpapan Selatan itu. Kelurahannya itu nggak terdetek di Word ya, jadi dia otomatis huruf kecil. Harusnya itu huruf besar ya. Kecamatan itu harus huruf besar. Kalau dia menunjukkan disertai sama akhiran kata ini ya, lokasinya ya, kelurahan Balikpapan Selatan misalnya. Kecamatan Balikpapan Selatan, gitu. Kelurahan Manggar kah gitu. Itu harus huruf besar. Kemudian ada pengecualiannya juga untuk nama-nama geografi ya. Jadi ini sungai ini kalau dia hanya berdiri sendiri di sungai gitu ya. Tapi kalau dia menyebut Sungai Mahakam, di Sungai Mahakam berarti dia huruf besar ya. Sungai S-nya besar, Mahakamnya besar. Tapi kalau dia hanya menunjuk sebagai sungai objek seperti kata yang tidak ada akhiran atau tidak ada objeknya itu menjadi ini ya, huruf kecil semua. Padahal ini menunjukkan geografi juga ya.
Kemudian ada istilahnya penggunaan tidak besar juga untuk suatu lokasi, kota gitu, tapi dia untuk menjelaskan suatu objek ya. Jadi misalnya jeruk Bali itu bukan huruf besar ya. Dia kan bukan geografi ya. Jeruk Bali kan objeknya itu adalah buah jeruk gitu ya. Oke, terus sama yang bawah ini juga sama, nanti bisa dipelajari juga. Kemudian yang ke-10 huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama suatu kata ya, untuk yang berulang gitu ya. Nama lembaga, organisasi, atau dokumen seperti di, ke, dari, dan untuk ya. Misalnya ini contoh ini harus ada I-nya ya. Oke, Majelis Permukaan Rakyat ini huruf besar semua, ikatan ini untuk nama singkatan. Dan ini paling sering salah juga di sini ya, terkait mengutip nama peraturan ini ya. Jadi ternyata ketika kita menulis peraturan itu kan harus lengkap ya. Misalnya kita mengutip peraturan Presiden Republik Indonesia, ini kita pasti tulis huruf besar semua ya. P-nya ini huruf besar semua ya kalimat katanya. Tapi nomornya ini ternyata juga harus huruf besar. Nomor 16, tahunnya juga diawali huruf besar. Kemudian tentang ini huruf kecil ya. Jadi tentang itu cuman kata penghubung ya. Jadi dia tidak sebagai makna penjelasannya, jadi dia sebagai kalimat penghubung saja. Kemudian nama dari peraturan itu apa, itu baru ditulis huruf besar lagi awal katanya. Kalau seperti dan atau ini juga berbeda ya, sama seperti ini ya, penghubung ya. Jadi dia sama juga serta ini juga penghubung, jadi dia lebih menggunakan huruf kecil. Yang sering salah itu di sini, peraturan-peraturan ini. Kemudian huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul. Nah ini maksud saya, ini nanti sering muncul untuk suatu nama judul artikel atau judul buku, itu nama surat kabar ini kalau nggak melalui editor yang pengalaman itu biasanya sering salah gitu ya. Misalnya dia menulis ini saya telah membaca buku dari F, ini ternyata kemarin sempat bingung juga ini dari ini apa ya, kok dia huruf besar gitu ya. Ternyata dari ini adalah nama bukunya ya, dari F Maria ke Jalan Lain ke Roma. Bukan kata sambung ya. Jadi ketika mengutip suatu judul itu dilengkap, tapi kalau dia menulis suatu kalimat ya huruf pertamanya aja ya, besar ya. Kemudian tulis ini dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Ini maksudnya ini nama majalahnya ya. Dia agen surat kabar Sinar Pembaruan. Ini Sinar Pembaruan ini kan nama surat kabarnya ya. Jadi huruf besar. Oke, masih ada lagi. Jadi huruf kapital untuk gelar ya, kalian udah tahu lah ya. Ini untuk gelar itu susunannya ini bisa dicek ya ketika menulis gelar, jangan sampai salah gitu ya. Misalnya SH, sarjana titik hukum gitu ya. Itu bagus ini untuk ke Kesultanan Banten ya, itu bagus ini. Terus tuan, nyonya, saudara ini jangan sampai salah. Daeng ini ternyata ada singkatan dari Daeng ya, saya baru tahu juga. Makassar ya. Untuk Makassar itu ternyata di G titik itu Daeng. Kemudian huruf pertama menunjukkan kekerabatan ya, kekerabatan dalam kalimat kutipan itu ada bapak, itu ternyata huruf besar, biasanya kita tulis huruf kecil, tapi kalau dia berupa di kutipan ini seru seperti ini itu huruf besar semua. Kemudian ini ya huruf miring ya, kapan kita menulis menggunakan huruf miring, kapan menulis huruf berdiri gitu ya. Jadi itu ketika menulis judul itu kapan hurufnya miring, kapan dia tidak miring gitu ya. Ini misalnya ada contoh saya menulis buku salah asuhan gitu ya. Ternyata nama judul buku itu harus huruf miring ya. Sama juga yang ini ya, ini juga miring ya harusnya ini terus.
nama tulis buku, terus nama majalah Pujangga Baru itu Cakrawala itu ternyata menulis untuk nama buku itu ditulis miring ya. Kalau yang ini terkait penulisan ini ya, penulisan di dalam daftar pustaka ya, dalam satu artikel itu kan ada daftar pustakanya yang kita rujuk siapa aja, itu formatnya seperti ini. Nama eh, nama dari buku itu ditulis miring semua ya. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Jadi misalnya ada satu kalimat ini terkait huruf terakhir kata abjad adalah D gitu ya. Misalnya ini maksudnya menekankan terkait katanya ya. Jadi kata abjad itu terus adalah D gitu. Maksudnya ini sebagai penjelasan itu boleh ditulis mirip. Sama juga membuatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan gitu ya. Kadang-kadang tidak dimiringkan itu tidak terbaca ya maksudnya oleh pembaca. Huruf miring dipakai juga yang ketiga untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing gitu ya. Jadi setiap sesuatu yang tidak semua orang ketahui atau tidak umum gitu ya, atau tidak masuk dalam kamus dasar bahasa Indonesia itu wajib ditulis miring ya. Sama juga ketika kita harus menulis bahasa Inggris di dalam artikel dan itu tidak kita translate gitu ya, tapi kita perlu menulis bahasa asing itu ya, jadi harus ditulis miring juga ya, seperti ini ya. Seperti ini harus tulis miring, miring. Jadi hal-hal yang tidak umum yang perlu dikasih footnote itu harus ditulis miring. Kemudian huruf tebal. Berapa lagi? Oh, terakhir nih ya. Jadi huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring gitu ya. Ini ada kalimat ya, huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang sempurna gitu ya. Maksudnya apa? Kalimat ini menjelaskan huruf DH ini. Terus di dalam kata Ramadan, Ramadan ini kan udah dikasih miring ya, tapi dia menegaskan lagi kalimat yang miringnya itu adalah DH ini. Jadi ditebelin sama dia gitu. Jadi ada dua metode dia untuk menjelaskan untuk menggunakan kalimat penjelasan dalam kalimat ini ada dua metode ya. Digunakan kata miring, kemudian diperjelas lagi, ditebelin gitu ya, ditebelin pada ya DH kata yang dimaksud gitu. Kemudian kata ET dalam ungkapan ora et labora itu ini ya, ditebalin gitu ya. Maksudnya dia menjelaskan dari katanya. Oke, udah huruf tebal dipakai untuk bagian-bagian ini ya. Kalau dalam skripsi jelas ditulis terkait untuk subbabnya itu wajib tebal ya. Subbab-subbab itu harus ditulis tebal. Kemudian kalau dalam artikel ilmiah yang ditulis di koran itu harus tebalnya itu ini ya batasan ketika menulis terkait uh, pemikiran kita terkait topik apa itu ditebalin subbabnya, terus di bawahnya misalnya udah mau ganti uh, kata yang lain gitu ya, nanti ditebalin lagi gitu ya. Ide yang lain itu dalam satu artikel itu dipisah dengan topik-topik tebal ya, kata judul tebal. Oke, ini saya nggak buka pertanyaan untuk ini ya. Nanti kalian baca lagi artikelnya. Peraturan ini nanti dibaca lagi, kalian pelajari juga ya. Untuk dasar hukum yang di belakangnya ada lampirannya. Ini yang saya ambil hanya untuk penulisan artikel ilmiah ya. Jadi di sana kalian bisa pelajari lagi apa saja sih kata-kata yang dipakai untuk ini peraturan untuk memperkaya kita menulis ya. Kalau untuk yang di luar dari artikel ilmiah ini nanti kalian bisa pelajari lagi. Oke, sebentar.